Biasanya mulai ungkit masa lalu. Artinya ungkit masa lalu di sini mungkin sebelum ia berkenalan atau menikah dengannya pernah memiliki pasangan yang dianggapnya adalah orang yang kuat dari sisi ekonomi. Ini biasanya suka ada bahasa yang timbul seperti ini. Menyesal saya nikah sama kamu. Kalau dulu saya sama dia, mungkin saya nggak seperti ini. Ini adalah bahasa yang kurang pas sekaligus menimbulkan perasaan sakit sebetulnya. Kalau ini terus diungkapkan oleh seorang pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri istri atau tanda seorang istri yang tidak mau menerima kekurangan suami. Nah, ini tentunya perlu kita pahami sama-sama sebetulnya ya. Seperti apa sih ciri-cirinya atau sifat-sifatnya, gak ada salahnya kita pahami sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru. Tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama adalah, ini jelas biasanya ketika seorang istri yang tidak mau menerima kekurangan suami, tanda yang pertama adalah cinta hadir di saat tajir. Artinya di saat si suami mengalami kekurangan atau hal-hal yang memang dianggap kurang memenuhi selera pasangan, terutama ini biasanya dari sisi ekonominya. Ini memang biasanya itu kurang diperhatikan oleh pasangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lebih sering melihat sisi negatif pasangan daripada sisi positif. Artinya si istri hanya memandang dari sisi keburukan sang suami. Artinya padahal kita sadar atau tidak ya bahwa seburuk-buruknya manusia, saya yakin sekali ya punya sisi baik. Namun ketika orang sudah mulai ada rasa tidak suka, tentunya dia tidak mau lagi menoleh tentang kebaikan seseorang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mengingat atau menyadari atas kekurangannya, tapi justru dia sibuk dengan kekurangan orang lain. Ini memang tentunya sesuai dengan peribahasa yang mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di tengah lautan kelihatan. Nah, ini memang bukanlah hal yang aneh ketika ini masuk ke ini adalah bukan hal yang aneh ketika ini masuk ke bagian dari ciri wanita yang tidak mau menerima kekurangan pasangan. Kemudian yang keempat, biasanya dia mulai suka membandingkan sisi materi. Ini terlihat ya bahwa ketika orang lain bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, dia justru akan lebih menuntut kepada suami dengan apa yang pernah ia lihat di sekelilingnya. Ini. Kemudian yang kelima, dia biasanya mulai ungkit masa lalu. Artinya ungkit masa lalu di sini mungkin sebelum ia berkenalan atau menikah dengannya pernah memiliki pasangan yang dianggapnya adalah orang yang kuat dari sisi ekonomi. Ini biasanya suka ada bahasa yang timbul seperti ini. Menyesal saya nikah sama kamu. Kalau dulu saya sama dia, mungkin saya nggak seperti ini. Ini adalah bahasa yang kurang pas sekaligus menimbulkan perasaan sakit sebetulnya. Kalau ini terus diungkapkan oleh seorang pasangan. Kemudian yang keenam, biasanya selalu mulai melakukan intimidasi atau penekanan terhadap pasangan. Hal ini semata-mata merupakan bentuk tuntutan ya, bentuk tuntutan nyata yang terus dilakukan oleh seorang pasangan yang tidak pernah menyadari kelemahan atau kemampuan si suami pada saat itu. Kemudian yang ketujuh, yaitu memiliki sifat iri dan sekaligus mengejek biasanya.
ya. Ketika orang lain bisa melakukan hal yang lebih baik darinya, dia seakan tidak terima, tapi di sisi lain dia harus mendesak si pasangan untuk melakukan hal yang sama. Artinya dari sisi finansial ini biasanya. Kemudian yang kedelapan, ketika sudah seperti ini biasanya si pasangan tega menjadikan kehidupan pribadi pasangan ini menjadi bahan topik keseharian. Baik dia sedang berbicara dengan suaminya ataupun sedang berbicara dengan teman-temannya. Biasanya ini juga memiliki orang-orang yang berbeda dalam bergaul. Nah, sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.